Assalamualaikum teman-teman Operator, selamat datang di One Elektro. Dan jangan lupa subrek, like, share, dan komen. Dan jangan lupa loncengnya ya. Terima kasih. Sampurasun. Jumpa lagi dengan One Elektro, teman-teman pemula ya. Ini pada video kali ini saya kedatangan lagi sebuah handphone ya. Ini kebetulan milik subscriber saya juga ini. Beliau minta digantiin LCD-nya katanya, karena emang gambar sih masih nampil, cuman touchscreen-nya emang udah nggak fungsi ya teman-teman. Dan untuk materi di video kali ini sih kita akan coba fokus ke pembongkaran ya, yang aman dan nyaman tentunya ya. Karena memang terkadang kita ketika melakukan pembongkaran itu kadang ada hal-hal yang memang sering kita lupa ya, bahkan sering menimbulkan kecelakaan dalam pengerjaan sih. Memang ada sih beberapa kasus gitu ya yang saya pernah alami gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak ngalamin ya hal-hal seperti itu. Ini kita akan coba untuk melakukan pembongkaran ya. Kita buka dulu slot SIM-nya ya. Pertama kita buka dulu slot SIM. Dan memang kebetulan nih handphone udah ngembung-ngembung kayak gimana gitu, karena memang bekas jatuh kayaknya sih ya. Nah, ini kalau saya pakai pencongkel begini ya, karena memang kuku saya emang nggak panjang, nggak bisa panjang untuk kuku. Waduh, ini LCD-nya juga udah keangkat nih teman-teman. Udah nyoplok juga ini lemnya. Oke dah, kita fokus aja ya ke pembongkarannya ya. Ini usahakan hati-hati ya. Diurut aja, jadi pas pencongkelan itu diurut aja dikit-dikit gitu, biar aman. Oke, kita coba buka lagi terus. Kalau teman-teman mungkin punya kuku panjang, enak ya bisa pakai kuku. Nah, ini dia penampakan mesinnya teman-teman. Nah, waduh, ini ada yang korosi teman-teman. Ini di bagian bawahnya ini korosi ya, ada korosi ini. Sebenarnya ada dua keuntungan sih kalau kita kerja, kita bikin dokumentasi ya ketika melakukan pekerjaan itu. Memang pertama itu kita punya data. Ketika kita kasih info ke user itu kan bisa aja kadang-kadang ketika kita bongkar sebenarnya handphone udah ada masalah gitu ya, atau ada kerusakan yang ya bisa aja user belum tahu, kita juga emang belum tahu sebagai teknisinya ya. Cuman keuntungan kita ketika mendokumenkan pekerjaan kita, memang kita punya bukti untuk si user itu ya, wah ini ada kerusakan lain, dan memang ini sebenarnya udah sebelum barang ini dibawa ke sini pun sebenarnya memang udah terjadi masalah gitu. Kayak kasus ini kan, ini ada korosi, terus yang lainnya belum ketahuan sih yang rusaknya di mana gitu, atau mungkin ada aja bagian-bagian yang memang bermasalah gitu, yang kita sebagai teknisi itu belum tahu gitu. Kalau kita punya dokumennya kan enak ya, bisa tinggal kita share ke si usernya gitu bahwa ini ada masalah ya. Intinya kita coba untuk terbuka aja dengan user ya, karena memang kita nggak bisa memungkiri kalau user itu kadang-kadang hal-hal yang kayak gini tuh ini bisa menambah kepercayaan ya untuk kita sebagai teknisi ya teman-teman. Banyak manfaatnya ketika kita membuat sebuah dokumen dalam pekerjaan itu ya. Apalagi kan di zaman sekarang yang memang semuanya udah digital ya. Pasti ya mereka kadang-kadang nanya, ada ininya enggak gitu ya, ada buktinya enggak gitu ya. Kan kalau kita punya bukti enak ya. Nah, kita cek dulu ya. Nih kita coba lihat di bagian
fleksibel LCD-nya. Ini tips buat pemula ya, teman-teman pemula. Ini kenapa sih kita harus lihat dulu sih bagian fleksibel? Kita pastikan dulu nih fleksibel posisinya di mana gitu, di bagian mana nih untuk posisi chopnya gitu ya. Kan kalau LCD itu biasanya ada chop lah ya, ada chop untuk LCD itu sendiri. Kadang ada yang di atas, kadang ada yang di bawah. Nah ini fungsinya kita ngelihat fleksibel ini menentukan posisi chopnya di mana gitu, agar kita bisa melakukan pengerjaan pertama itu cari titik amannya di mana gitu. Ya kita cari titik aman kalau memang chopnya di bawah, ya kita hajar yang bagian atas dulu gitu ya, untuk menjaga kerusakan yang lainnya gitu. Paling enggak kan, kalaupun ini LCD memang udah rusak gitu ya, cuman kalau kita memang udah terbiasa dengan bekerja yang rapi gitu, yang hati-hati, yaitu bisa meminimalisir kerugian di kita sebagai teknisi gitu. Ya kan, kalaupun user misalkan nih LCD-nya udah rusak, nggak mau diambil lagi gitu, ya kan kita juga bisa pakai itu buat ngetes, buat apa kan gitu ya, kan lumayan gitu untuk mengurangi pengeluaran kita dalam peralatan kerja ya. Memang sih kalau kita lihat sih buat apaan sih gitu ya LCD bekas, tapi buat teknisi itu ya bisa dibilang berharga lah, karena itu bisa mendukung pekerjaan kita juga. Nah ini saya blower dulu dikit ya, karena memang di bagian atas ini lemnya kuat banget nih ya. Kalau yang tadi kan yang bawah udah kebuka, di awal juga udah kebuka sebenarnya. Cuman kita untuk mengurangi kerusakan di bagian frame, kita coba panaskan dulu ya di lem yang atas itu, kan kuat banget itu double tipnya. Coba kita congkel dulu. Nggak keras sih untuk jenis Oppo F3 ini, lumayan keras juga sih untuk di bagian atas. Ini harus sabar ya, harus pelan-pelan ini untuk pembongkarannya. Apalagi kalau memang LCD-nya itu masih dalam kondisi bagus, itu kan bisa aja gitu ya. Kita harus bongkar LCD dalam pengerjaan apa gitu, atau orang yang mau ganti frame kan bisa aja. Atau bengkok, framenya bengkok, pengen kita lurusin, kan tetap berarti kita kan harus bongkar LCD ya. Kalau LCD-nya masih bagus ya kan, berarti kan kita harus melakukan penyelamatan nih untuk si LCD ini ya. Ya ini mudah-mudahan tips dan trik ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman pemula. Karena saya yakin lah di teman-teman pemula juga mungkin udah punya skill masing-masing atau gaya masing-masing ya dalam setiap pengerjaan itu ya. Tapi kan nggak ada salahnya ketika kita saling berbagi, saling apa namanya ya, saling bertukar pengalaman aja gitu. Banyak saudara, banyak teman kan, banyak saudara juga ya kita, banyak dukungan gitu kan, enak ya. Nih ini emang agak keras nih untuk lem yang bagian atas ini nih. Ini harus agak hati-hati aja dalam ngebukanya. Kalau saya sih memang seringnya pakai bekas bekas tempered glass itu ya, karena memang enak banget sih, fleksibel dia, tipis gitu, dan kuat juga sih kalau buat ngebongkar lem itu ya, nggak terlalu tebel gitu, tapi kuat dia walaupun tipis. Kita bongkar aja dulu dah, mendingan mesinnya kayaknya kurang leluasa aja ya. Kita bongkar aja dulu mesinnya, kita lepasin dulu dari frame, karena di bagian depan itu kan ada kamera, takut keganggu aja gitu kameranya ya. Kita fokus ke pembongkaran ya. Untuk video kali ini kita fokus ke pembongkaran, karena untuk pemasangan LCD nya nggak akan saya
upload ya, karena memang di video sebelumnya kan udah saya berbagi juga ya info tentang gimana sih caranya pasang LCD yang baik, yang rapi gitu, yang aman gitu ya. Ada kok di video sebelumnya, tinggal teman-teman tonton aja. Ini belum kebuka juga nih teman-teman nih, aduh keras banget ini. Harus sabar dikit nih dalam pembongkaran LCD seperti ini nih. Dan ini untuk kamera juga, aduh mohon maaf ini ya, namanya sendirian saya ya, belum bisa fokus untuk shoot objek gitu, jadi kameranya posisinya diem sih dia, mohon maaf ya, tapi masih kelihatan kan segini mah ya, tuh kan kelihatan tuh. Dan memang kita kalau menjaga kenyamanan di user itu ya, apalagi buat teman-teman juga yang sekarang lagi bangun channel gitu ya, kita bisa sebenarnya bangun relasi, memperkuat dengan mereka lah, subscriber juga gitu, relasi buat usaha kita juga gitu ya. Dan tentunya itu akan banyak manfaat. Makanya sebagai tuser gitu atau sebagai tukang servis itu ya memang harus bisa memberikan kenyamanan lah buat user kita ya. Kalau gini kan enak, nanti pun kadang-kadang kan user bisa aja pas dia liatin nih barang dia di, apalagi subscriber kita ya, dia liatin nih handphonenya dia lagi kita kerjain ya, oh begitu hati-hatinya kita dalam pengerjaan rapi gitu. Nah itu kan bisa menjadi iklan berjalan juga nantinya buat usaha kita, itu kan bisa aja dia ngobrol dengan temennya gitu ya. Ya intinya kita jaga, sama-sama ngejaga lah gitu. Dan memang saya juga untuk handphone kayak gini tuh, misalkan ada subscriber saya minta digantiin LCD atau minta di servisin handphonenya gitu, kadang-kadang saya izin juga sih ke beliau gitu, Pak boleh nggak kalau saya upload untuk handphonenya gitu dalam pengerjaan? Oh boleh, silahkan, nggak apa-apa gitu ya, menambah kepercayaan juga sih buat beliau gitu ya. Nah ini udah kebuka nih teman-teman. Kalau bagian bawah kan tadi sebenarnya emang udah kebuka, emang karena bekas jatuh kali ya, jadi ya agak terlalu susah kalau untuk bagian bawah. Ini kan teman-teman bisa lihat nih di bagian bawah itu ada cop ya. Nah ini lumayan sensitif dia, kalau kena tekanan atau kena senggolan pecah dikit ya hancur lah gambar. Waduh. Nah kalau ini tombol apa ini, fingerprint ya teman-teman, ini fingerprint juga, waduh putus ini fleksibelnya nih. Memang kayaknya tadinya emang udah putus ini, karena memang tadi waktu saya cek itu emang udah kebuka bagian bawah ini kan putus nih, ada fleksibel nih ke board bawah itu untuk fingerprint. Ya kalau ini kan enak, kita bisa infoin nanti ke yang punya, ini fingerprintnya putus kan gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman pemula ya. Karena memang untuk video kali ini memang kita hanya berbagi tips kehati-hatian kita sebagai teknisi ya dalam pengerjaan handphone lah gitu. Mau handphone, mau laptop, kadang-kadang yang perangkat-perangkat elektroniknya pun kadang-kadang memang lebih bagusnya sih di dokumentasikan ya. Ini paling saya tinggal info ini teman-teman ke user bahwa
boardnya ini korosi, yang kemungkinan rusak itu kan ada gitu. Paling nggak kalau memang user ya udah mas ganti aja, ya kita ganti gitu kalau memang mau diganti. Tapi kalau misalkan ya udah mas yang itu aja nggak apa-apa, kalaupun ada masalah apa-apa nggak apa-apa, misalnya saya terima gitu, ya udah kan kita enak kalau udah konfirmasi gitu. Ya mungkin itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk teknisi pemula ya. Dukung terus Iwan Elektro dengan berikan subscribe-nya, terus klik like-nya. Kalau teman-teman berkehendak nge-share silahkan. Sampai jumpa dan hatur nuhun.